Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Festival Kajen Kaping Pitu Sangkan Paraning Kajen. Sugeng dalu sedulur kanjengan yang berbahagia. Pada festival kali ini kita akan banyak membahas buku-buku yang berkaitan dengan sejarah Syekh Ahmad Mutamakin dan sejarah Kajen. Sebelum kita memulai diskusi, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada sponsor Sarung Kanjeng yang sudah mensupport acara ini. Kemudian sebelum lebih lanjut kita masuk ke acara, mari kita lakukan sapaan mesra, kita lantunkan, kita langitkan tawasul surah Al-Fatihah kepada leluhur-leluhur Kajen, khususnya kepada Syekh Ahmad Mutamakin, Syekh Ahmad Mutamakin dan leluhur yang lain. Al-Fatihah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membincang sebuah buku yang berjudul Syekh Mutamakin, Perlawanan Kultural Agama Rakyat, yang ditulis oleh Gus Zainul Milal Bizawi. Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita meskipun lewat daring. Penulisnya langsung beliau Gus Zainul Milal Bizawi. Sugeng dalu Gus. Selamat malam Mas. Selamat malam. Sehat ya Gus? Sugeng nggih. Alhamdulillah sugeng. Ini gimana ini keadaan PPM di Jakarta ini? Ya PPM ya kalau di syuting sama wartawan ya lagi rame-rame, kalau enggak ya biasa saja. Wonten nggih. Iya. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan buku ini yang ditulis oleh Gus Milal. Sebelum lebih lanjut, mari kita ulik sedikit tentang profil beliau. Di bagian belakang buku juga sudah tertera. Beliau Gus Zainul Bizawi dilahirkan di Pati tanggal 28 April 1977. Lahir merupakan putra dari Kiai Haji Muhibbi Hamzawi yang merupakan pengasuh pondok pesantren Riyadul Ma'la Kajen, atau kita kenal dengan Pondok Salafiyah ya, yang di Komplek Wetan Banon. Terus gitu sih. Kemudian beliau pasca menamatkan sekolah dasar, beliau melanjutkan kuliah S1 di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, konsentrasi tafsir hadis. Kemudian S2-nya jurusan antropologi di Universitas Indonesia, dan S3-nya juga di UI, jurusan ilmu sejarah, dan juga menarik ini di University of Hawaii Honolulu, Amerika Serikat. Nah, ini menarik ini Gus. Ada gangan apa panjenengan dari UIN yang konsentrasi tafsir hadis kok S2-nya ke antropologi? Ada apa hal yang menarik di sini Gus? Ya sebenarnya itu masih satu frekuensi ya. Nanti tafsir hadis itu kan juga memahami tentang hermeneutika ya, tentang penafsiran. Jadi bagaimana kita menafsirkan sesuatu, baik itu teks maupun konteks, baik itu teks maupun aksi, itu juga bisa dimaknai ataupun dipahami. Dalam tafsir hadis kita bisa memahami teks, tapi juga tanpa bisa melupakan konteksnya. Nah, sejak awal saya memang mendalami tentang sebuah sejarah, tapi sejarah di tanah Jawa ini kan sangat minim sekali fakta-fakta ataupun dokumen-dokumen yang bisa kita ungkap selain dari sisi dokumen-dokumen yang disimpan oleh Belanda ataupun di Leiden University atau di mana-mana. Nah, kita sebagai masyarakat biasa sebenarnya banyak sekali dokumen-dokumen itu, baik yang tekstual maupun yang lisan atau oral history. Nah, ini yang perlu diungkap. Kalau kita
tergantung pada teks aja, nanti kita akan kekeringan ataupun kekurangan data. Makanya kita perlu melakukan eksplorasi, melakukan spekulasi, melakukan penelusuran melalui apa? Melalui oral history, kemudian teks-teks, dengan apa? Dengan ilmu-ilmu seperti hermeneutika. Tasradis juga memahami hermeneutika, dan antropologi saya kira itu lebih luas lagi ketika kita membahas hermeneutika, karena hermeneutika, penafsiran itu tidak hanya pada batas teks saja, tapi juga sebuah action, sebuah aksiologi dan lain-lainnya itu juga dipelajari oleh antropologi. Dan ini akan lebih menarik karena antropologi itu membahas dalam sisi manusianya, sejarah manusia, karena kita memahami sebuah teks Al-Quran tanpa kita memahami keberagamaan masyarakatnya, itu juga saya kira nanti akan ketemu dengan letterlek ataupun leksikal lainnya. Jadi kita perlu memperluas cakrawala itu. Nah, jadi saya kira antara studies, antropologi, dan akhirnya sejarah itu sangat terkait sekali. Makanya kan dalam Al-Quran itu banyak teks-teks sejarah dan lain-lainnya, itu sangat terkait sekali. Saya Jadi kalau yang menarik juga TKS 3 itu ada di UI dan Universitas Hawaii Honolulu. Itu apakah double degree atau bagaimana itu, Gus? Ya itu apa namanya, ya kerjasama aja. Jadi ketika saya menyelesaikan S3 di UI, saya juga memiliki hubungan dengan teman-teman di Honolulu, maka saya menyamakan ataupun memberikan apa namanya itu kerjasama dengan Honolulu untuk penyesuaian keilmuan aja lah. Baik. Ini beliau juga banyak melahirkan buku-buku yang cukup menjadi masterpiece beliau ya. Mulai dari buku yang akan kita bahas ini, saya utamakan perlawanan kultural agama rakyat, kemudian juga ada Laskar Ulama, Santri dan Resolusi Jihad, kemudian ada Masterpiece Islam Nusantara, dan sekarang juga sedang proses menggarap buku kedua masterpiece tadi, Gus. Semoga kita dapat menikmati karya-karya beliau ke depannya lagi. Insya Allah. Terus terkait dengan buku ini, Gus, mungkin bisa kita ulik dulu bagaimana latar belakang panjenengan menulis buku ini, Gus. Kira-kira ada kegelisahan apa sehingga panjenengan menulis buku ini? Ya, sejak kecil saya merenungkan, karena ketika saya membaca referensi tentang Mbah Mutamakin, itu kebanyakan dalam dunia akademis itu sangat mendiskreditkan Mbah Mutamakin. Apalagi dalam beberapa jurnal yang ditulis, misalkan ada Kunto Wijoyo masih menulis bahwa ketika dia menulis tentang pembangkangan, saya mengutamakan itu bahwa Mutamakin dimasukkan dalam kelompok ulama yang pembangkang syariat. Nah, ini secara akademis banyak sekali beberapa analisis yang mengarahkan bahwa Mbah Mutamakin itu termasuk ulama perlanjut dari Syekh Jenar, kemudian Syekh Sunan Panggung, dan akhirnya Syekh Mutamakin. Dan ini termasuk dalam Serat Bolek sebenarnya. Nah, Serat Bolek sebenarnya itu sebuah karya bujangga yang secara penulisan itu memang pasca jauh setelah kejadian Mbah Mutamakin itu, terus beberapa tahun kemudian, sehingga konteksnya sebenarnya bukan menceritakan Mbah Mutamakin saja sebenarnya, tapi konteksnya adalah memberikan sebuah percontohan bahwa ada ulama-ulama yang beberapa dekade terlalu melakukan pembangkangan atau berbeda. Kalau bahasanya itu kan berbeda. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang itu berbeda sekali dengan kelompok ulama yang lain. Nah, dalam satu Bolek itu digambarkan seperti itu, ada dua kelompok ulama yang saling berbeda pemahaman, dan itu kemudian dijelaskan oleh pemerintahan atau oleh kerajaan saat itu. Jadi posisinya seperti itu. Tapi kemudian beberapa akademisi baik di dalam negeri maupun luar negeri itu menempatkan Mbah Mutamakin ini pada tempat yang bukan seorang waliullah, tapi sebagai seorang ulama yang pembangkang syariat. Nah, ini berbeda sekali dengan
apa yang diyakini ataupun apa yang ada di desa kita sendiri Kajen kan berbeda karena Mbah Mutamakin dianggap seorang waliullah sangat suci dan lainnya ini kan kontradiksi. Nah ini harus dijelaskan. Jadi saya harus menjelaskan beberapa kalangan yang menilai seperti itu. Apalagi sebenarnya mereka juga sangat buta tentang siapa sosok sebenarnya Mutamakin ini. Di mana lokasinya itu masih banyak yang tidak mengetahui. Ada yang mengatakan masih di Tuban, kadang-kadang itu salah namanya. Itu banyak sekali. Makanya kita perlu mengangkat Mbah Mutamakin ini agar apa? Agar memurnikan ataupun memperbaiki nama yang sudah tercemar oleh beberapa kalangan akademisi tersebut. Jadi buku ini kotaknya seperti itu. Jadi dulu apakah karena ini murni riset Bu ya? Apakah berkaitan dengan tesis atau mungkin disertasi panjenengan dulunya buku ini? Sebenarnya itu pengembangan dari skripsi, bukan tesis, bukan. Oh malah skripsi Gus ya? Mas. Skripsi saya keren itu. nih. Jadi skripsi saya itu sebenarnya tentang jadi saya mengezoom ajaran Mutamakin tentang Sangkan Palaning Dumadi, tentang Dewa Ruci. Oke. Jadi dalam skripsi saya yang berjudul adalah pemahaman ayat-ayat teleologis atau penafsiran ayat-ayat teleologis yang itu membahas tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai sebuah basis kenapa kemudian Mutamakin mengembangkan Sangkan Palaning Dumadi, mengembangkan ajaran dari Dewa Ruci itu saya ungkap dalam skripsi tersebut. Jadi saya lebih cenderung membahas tentang itu, tapi kemudian saya kembangkan untuk menjadi buku ini. Kalau antropologi saya bukan masalah Mutamakin, tapi itu masalah parlemen. Oh iya. Saya ingat sekali dulu ketika membaca buku ini ketika sekitar kelas 3 aliyah dulu. Saya juga sangat tertarik dengan cerita pewayangan Dewa Ruci itu yang jenengan tuliskan di sini Gus. Itu sempat saya tuliskan di blog pribadi saya gitu. Kemudian terkait judul buku ini Gus, kita dari judul bukunya, judul kan jenengan menuliskan Syekh Mutawakin perlawanan kultural agama rakyat. Nah, ini menarik. Dalam hal ini perlawanan ini kira-kira yang dilawan siapa Gus? Atau apa yang dilawan? Siapa atau apa begitu? Saat itu kan dalam konteksnya adalah keberadaan ataupun kontroversial Mbah Mutamakin itu adalah ketika dalam keraton ataupun dalam kepemimpinan saat itu ada dua kecenderungan keislaman. Ada yang kecenderungan syar'i yang oleh orientasi syariat, tapi juga ada yang kelompok sufi kalau dalam konteks itu neo-sufisme lah gampangnya. Nah saat itu Mbah Mutamakin tidak mau berada pada dua kutub itu. Makanya Mbah Mutamakin kemudian melakukan perbedaan pendekatan. Katakanlah pendekatan kultural lah gitu. Pendekatan kultural ini bukan berarti pendekatan antara kultural dengan politik, bukan. Tapi bagaimana Islam ini tidak kemudian menjadi wilayah kekuasaan, apalagi saat itu kan kekuasaan sangat dekat dengan kolonial Belanda. Karena sehingga tidak ada istilahnya itu campur aduk ataupun diskriminasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat di wilayah bawah. Nah, Mbah Mutamakin ini kan tidak mau dalam konteks keraton, tapi juga tidak melawan. Jadi konteksnya tidak, yang berbeda itu tidak harus melawan, itu konteksnya. Nah, ini nanti jelas sekali ketika nanti Mas Larif atau teman-teman bisa membaca pasca Mbah Mutamakin yang saya tulis tadi. Karena di dalam keraton sendiri itu terjadi dinamika yang luar biasa sekali, bagaimana seorang rajanya itu kadang-kadang pro Belanda, kadang-kadang kemudian diganti lagi yang tidak pro Belanda, silih berganti sekali. Nah, kalau demikian nanti ulama-ulamanya kasihan sekali. Nah, sebenarnya kan
ada perlawanan dari kelompok Kajuran, ulama-ulama Kajuran terhadap Amangkurat sebenarnya sebelum adanya sebelum pecah Kertosoan dari jadi 3 itu sebenarnya ketika Amangkurat 1 itu lebih cenderung bergabung dengan ataupun bekerjasama dengan Belanda, kemudian kelompok Kajoran, pangkalan Kajoran yang ada di Tembayat ataupun menjadi atau para keturunan itu memiliki sebuah kaukus ulama-ulama tersebut. Nah, kaukus ulama itu adalah ada beberapa ulama, yaitu adalah Pangeran Sambu, jadi Abdurrahman Basaiban yang ada di Lasem, kemudian Pangeran Semendi yang kemudian menurunkan ulama-ulama yang ada di Sidogiri, kemudian di Sidolesmi, itu adalah Pangeran Semendi, semuanya di Pasuruan sana. Dan yang ketiga adalah Pangeran Cirebon. Jadi di Tembayat itu ada makam Pangeran Cirebon. Nah, 3 sekawan inilah kemudian membangun sebuah kekuatan, melakukan perbedaan atau perlawanan terhadap keraton saat itu yang dipegang Amangkurat 1 yang lebih cenderung ke Belanda. Yang cenderung lebih dengan Belanda. Dan akhirnya perang itu kan antara Amangkurat 1 dengan kelompok Kajoran, dan Kajoran juga dihancurkan sekali. Nah, konteksnya kemudian generasi berikutnya yang kemudian ada tokoh Mahmud Tamak ini dianggap masih konteks dari Pangeran Sambu tadi itu yang di Lasem itu, sehingga dicurigai terus gerakannya. Padahal Mahmud Tamakin itu hanya melakukan pendekatan kultural. Dia tidak melawan pemerintah, tidak melawan keraton, tapi juga tidak mendukung apa yang dilakukan oleh keraton yang saat itu dikuasai oleh kelompok. Sisi lain ada kelompok ulama-ulama Syar'i yang dikepalai oleh Ketep Anom, tapi di sisi lain raja sendiri juga ingin membangun sebuah kredo bahwa seorang raja itu juga seorang panatagomo, seorang sufi, sehingga harus diikuti apa yang dititahkan. Saya kira konteksnya sangat rumit, kompleks sekali, Mas. Jadi Mahmud Tamakin saya kira sampai saat ini juga masih teruskan juga seperti apa karakter dari ulama-ulama Kajen, nanti kita akan jelaskan. Jadi perlawanan dalam konteks ini tidak perlawanan frontal ya Gus, tapi lebih kepada cara-cara yang soft gitu ya, dengan cara-cara kultural. Mungkin barangkali tentang keterangan itu ada di buku ini bab keempat Gus ya, yang tadi panjenengan penetrasinya ketika ada konflik antara dalam pengadilan Mahmud Tamakin itu ya, dengan konflik dengan Ketep Anom itu sebetulnya menurut sudut pandang panjenengan bagaimana Gus? Hal ini sebetulnya juga berkaitan dengan metode atau strategi dakwahnya Syekh Mutamakin Gus ya, terutama di Kajen. Termasuk juga cerita yang masyhur di Kajen itu, dulu Mbah Mutamakin sempat menggunakan media wayang suket itu Gus. Dan juga ada cerita Dewa Ruci ini. Dunia keislaman itu juga memang sedang transisi juga. Jadi dunia keislaman, dunia global, Mahmud Tamakin memiliki jaringan ulama dengan global. Jadi memiliki koneksi dengan apa yang terjadi dalam konteks global. Jadi sufi yang dibawa Mahmud Tamakin itu berbeda dengan sufi sebelumnya. Ini juga berpengaruh. Jadi pemahaman sufi, pemahaman tarekat yang dibawa Mahmud Tamakin itu berbeda dengan ataupun dianggap baru oleh kelompok sufi yang lain juga. Makanya kemudian di akhir kan akhirnya ada pertemuan antara Mahmud Tamakin dengan Pakubuwono II, sehingga ketika ada pertemuan itu akhirnya Pakubuwono menyadari
Halo? Halo, maaf. Terus? Jadi konteksnya luas sekali Mas. Jadi tidak hanya konteks lokal tapi juga konteks global dalam keilmuan. Gitu ya, sampai konteks global juga. Jadi tidak hanya persoalan gesekan antara syariat dan ajaran tasawuf, penting sekali, tapi juga politik global. Ya, makanya penting sekali ketika kita membangun ataupun memperbaiki reputasi nama Mbah Mutamakin itu tidak hanya konteks lokal, tapi juga konteks internasional kita bangun nama baiknya gitu kan. Jadi konteks buku ini adalah Tapi kalau di Kajen sendiri pada masa itu bagaimana Gus? Kondisi sosiohistorisnya? Sebetulnya konteks diskusi ini terkait dengan, dulu saya ingat dengan tulisan-tulisan Gus Dur itu yang di buku-buku esai-esai pesantren itu Gus Dur kan pernah menuliskan bahwasanya dulu itu kan seperti gerakan-gerakan dakwahnya Wali Songo itu kan menggunakan strategi-strategi fikih sufistik yang lebih ke sufisme, lebih ke mistisisme. Terus setelah ada Mbah Hasyim Asy'ari dan beberapa ulama lain yang mengenyam pendidikan di Timur Tengah lalu kembali dan mengajarkan ajaran Islam secara tuntas, lalu pola pengajaran Islam, pendidikan Islam di Indonesia menjadi berubah. Apakah ini juga berkaitan dengan strategi dakwahnya Syekh Mutamakin atau bagaimana, Gus?
Nggih. 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 Mbak Abdullah. Jadi menurut panjenengan belum ada perubahan Mas ya? Mung- Mungkin kalau kita bicara di konteks yang paling dekat Gus di kajen ini, yang ingin saya giring sebetulnya bagaimana sih yang konteks kajen dulu itu ketika dakwahnya Syekh Mutamakin ketika beliau masih yuswa dan dibawa ke masa sekarang ini, apakah ada perubahan dengan konstruk masyarakat kajen dan pola dakwah yang disampaikan oleh dzurriyyah beliau? Kira-kira menurut sudut pandang panjenengan bagaimana Gus? Tapi juga seperti tadi yang sudah saya singgung Gus, sebetulnya kan dulu zaman Bang Mutamakin itu ada metode seperti pewayangan, kemudian juga ada wayang suket itu ada cerita Dewa Ruci. Kemudian kalau di kajian mungkin kita tarik di masa sekarang Gus ya, itu kan lebih cenderung ke pendalaman fikih Gus ya, dalam tanda kutip ya. Jadi hal-hal yang semacam itu yang bersifat kejawa-jawaan itu dalam tanda kutip dianggap klenik atau yang lain sebagainya. Itu menurut panjenengan gimana dalam konteks kajian ini Gus?
logat-logat Jawa itu banyak sekali, dan saya kira penting sekali untuk dihidupkan kembali. Kalau memang masyarakat sangat senang dengan seperti itu, kita hidupkan kembali, dan itu sangat bagus sekali, Mas. Jadi saya kira ini sebuah tantangan bagi kita. Jadi kita jangan sampai terbawa arus modernisasi, jangan sampai kita fokus pada dunia materi, karena itu yang paling membahayakan. Jadi perumpamaan yang utamakan itu puasa 40 hari kemudian keluar anjingnya, itu sebenarnya kan kita jangan sampai terbuai dengan duniawi tersebut, tapi harus selalu kembali kepada diri kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri. Dengan apa ya? Dengan menguri-nguri budaya kita. Lalu yang kita diskusikan selanjutnya, Gus, kira-kira dari buku panjenengan dan konteks Mbah Mutamakin yang dulu semacam itu ada nilai-nilai apa yang bisa kita petik dari sosok Mbah Mutamakin. Jadi kami memahami Mbah Mutamakin di sini bukan dalam rangka nostalgia begitu nggih, tapi kita memahami Mbah Mutamakin itu sebagai teks yang terbuka untuk ditafsirkan, untuk diambil suri tauladannya. Itu kira-kira apa, Gus, yang bisa kita petik untuk generasi sekarang dan khususnya masyarakat Kajen ini? Jadi Mbah Mutamakin itu sangat menganjurkan adanya tasamuh ya, tawasud, dan selalu merangkul dengan siapa saja. Jadi saya kira Mbah Mutamakin mengajari kita tidak harus selalu frontal dengan apapun, tidak takut dengan apapun, dan tidak keder dengan apapun. Mbah Mutamakin mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita sudah menemukan jati diri kita, misalkan Mas Labib ini, Mas Labib lebih suka dengan melakukan pendekatan dengan teknologi atau sains apa, harus dilakukan dengan bagus. Yang penting sudah menemukan jati dirinya itu. Jati dirinya harus ditemukan dulu, dan kalau sudah temukan, lakukan itu. Dan ya tadi itu, jangan fanatik lah istilahnya, jangan fanatik dengan apapun. Dan saya kira ulama-ulama Kajen ataupun masyarakat yang sudah kuat, saya kira dia memiliki kekuatan tidak fanatik kepada apapun, tidak fanatik, dan cenderung selalu merangkul dengan siapapun, tidak frontal dengan kejadian, tidak frontal dengan politik, tidak frontal dengan kekuasaan apapun, tapi cenderung merangkul. Dan yang terakhir adalah Mbah Mutamakin sangat dekat dengan masyarakat. Jadi jangan lupakan akarnya. Jadi Mbah Mutamakin dengan mendirikan masjid, kemudian banyak peninggalannya, itu ingin mengatakan bahwa para keturunannya atau penerusnya itu jangan sampai meninggalkan masyarakat yang ada di bawahnya. Kalau dihubungkan dengan konteks tadi, Bus, ketika Mbah Mutamakin itu bergesekan dengan antara syariat dan ajaran tasawuf, kemudian ada gesekan juga dengan politik. Kalau ditarik ke masa sekarang, bagaimana, Gus? Khususnya di Kajen ini, apakah dzurriyyah Kajen menurut panjenengan sudah menerapkan blueprint atau nilai-nilai yang jenengan sampaikan tadi, atau ada apa di situ? Ya, saya kira kadang-kadang orang juga ingin menjadi menjadi seorang politisi, ingin menjadi seorang pejabat publik, tapi toh akhirnya juga kembali kepada jati dirinya. Jadi nggak apa-apa, misalkan mereka mencoba untuk dekat dengan politik, dekat dengan partai-partai, itu tidak masalah. Tapi toh akhirnya nanti dia akan menemukan sebuah kesimpulan bahwa dirinya itu siapa dan pasnya di mana gitu kan. Jadi dan kembali ke Dewa Ruci itu tadi, Gus. Ya, kembali ke Dewa Ruci lagi. Jadi artinya ketika mereka menyadari bahwa perannya itu tidak di sana, dia pasti akan menjadi sebuah figur yang bisa dekat dengan kondisinya. Artinya seperti halnya Gus Dur lah. Gus Dur kalau dia katakanlah dia seorang ulama, tapi juga
pernah mencoba menjadi presiden misalkan, tapi itu akhirnya kembali lagi menjadi seorang yang menuntun masyarakat. Nah, saya kira para ketua Bupamaken itu orangnya tidak gumunan, tidak kagetan, dan juga fokus pada apa yang akan dilakukan. Dan kita jangan terpengaruh dengan gemerlapnya apa yang terjadi, tapi fokus pada apa yang apa yang jadi minat kita. Kalau misalkan saya kalau mengkaji sejarah saja, saya nggak tertarik dengan yang lainnya. Bahkan saya tawari politik, ya saya juga tidak mau juga. Apapun nggak mau, tapi karena seolah saya sudah dianggap sudah menasbihkan saya untuk menyusuri sejarah atau menyusuri apa yang masih tanda tanya saat ini. Maka saya masuk ke situ saja. Saya tidak terpengaruh dengan untuk menjadi yang lainnya. Nah, ini juga harus menjadi makanya kan namanya adalah mutamakin, meneguhkan diri. Jadi harus kuat dengan jati dirinya. Kalau udah kuat, saya kira kita tidak terpengaruh dengan gemerlap lainnya. Tapi untuk menjadi kuat, untuk menjadi teguh dalam pendiriannya, itu perlu proses, dan nggak apa-apa proses. Misalkan sekarang ada teman-teman yang fokus kepada jamaah di wilayah luar, di masjid, itu memang bagus. Ada yang fokus di dunia pendidikan, itu juga sangat bagus sekali. Saya kira harus tahu porsi masing-masing. Istilahnya ojo ngoyoworo, ojo gege mongso. Saya kira itu yang paling utama bagi para generasi yang utamakan. Ojo ngoyoworo, ojo gege mongso. Jadi itu tafsiran yang lebih kontekstual dari Dewa Ruci itu tadi, Gus ya. Ya, jadi makanya saya juga ngikuti itu teman-teman yang bikin sketsa grafis ataupun meneliti beberapa ornamen itu sangat bagus sekali, karena itu memperkenalkan ornamen yang telah dibangun Bupamaken kepada masyarakat sekarang. Itu sangat kreatif sekali, dan itu perlu diteruskan itu, Mas. Nah, terakhir ini, Gus, apakah ada masukan atau nilai-nilai yang bisa diterapkan oleh generasi kajen ke depan ini, terutama yang muda-muda, dalam hubungannya dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Syekh Mutamakin, Gus? Yang paling utama adalah tradisi ketika seorang Bima mencari air kehidupan. Bima mencari air kehidupan itu kan bagaimana seorang Bima sangat taat kepada gurunya. Walaupun tahu dia gurunya itu sebenarnya mencelakai sebenarnya. Bima itu diwanti-wanti sama teman-teman saudara-saudaranya. Jangan, bukankah Durna itu musuh kita? Kenapa kita harus ikuti? Tapi karena Bima itu yakin apa yang dicari, makanya dia taat samaan wa ta'atan kepada gurunya. Nah, saya kira tradisi samaan wa ta'atan kepada seorang kiai, seorang guru itu sangat penting sekali. Meskipun kita sudah bebas, meskipun kita sudah bisa belajar sendiri melalui berbagai media, ada media internet dan lainnya, tapi kita tetap memegang tradisi hubungan guru dan murid itu sangat kuat sekali. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari juga sangat itu yang pegang. Makanya beliau membuat Ta'lim Mu'talim itu kan, karena memang itu adalah akar dari ataupun yang menjaga tradisi kita. Makanya tradisi-tradisi yang ada di pesantren kita itu kita jaga, karena itu sebagai pengikat antar generasi. Jadi itu yang paling utama untuk teman-teman kita, mengukuhkan, melestarikan tradisi, Gus. Ya. Baik, demikian Gus diskusi kita pada malam hari ini. Nyuwun pangestunipun kedepannya terhadap kanjengan dan mudah-mudahan kajian ini secara umum.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Matur nuwun sangat atas kesediaan panjenengan. Semoga dapat menyambung silaturahim di forum-forum yang lain. Insya Allah. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Gus. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman. Siap. Saya bisa live ya. Oke. Alhamdulillah.